Sebuah video viral memperlihatkan keributan diduga keluarga pasien mengamuk di Rumah Sakit Umum daerah Luwiliang, Kabupaten Bogor. Kejadian itu akhirnya tersebar di jejaring maya lantaran diunggah oleh salah satu warganet. Dalam keterangannya, keluarga pasien ngamuk lantaran tak puas dengan pelayanan yang diberikan pihak rumah sakit. Anggota keluarga pasien yang mengalami luka berat itu membutuhkan pelayanan mobil ambulan dari rumah sakit lantaran dirujuk ke Rumah Sakit Bogor. Tapi sayangnya pihak rumah sakit kabarnya tak mengizinkan padahal mobil ambulan terparkir di garasi. Terminal mana yuk? Terminal awas ya, kamu kalau tengok. Satu orang bos. Tadi di terminal baik yang udah akan kene. Ay, dari belakang itu bilang awal. Ya nggak mau kan ay kai. Kita di terminal sampai sajam siap. Saya menurunkan poin kembali kami kan yuk. Makan. Ayo dibawakan baik kita tadi. Jangan dibawa ke situ bilang kapan sakomna. Ayo sekarang tidak pada Allah. Jangan dijawab bilang dari situ bilang. Di mobilnya mobil desa di sini. Karena kakinya mentok, pintu tersebut nggak bisa ditutup. Karena mobil itu ada joknya di baut ke bawah, jadi nggak bisa dibuka. Kami minta mobil dari pihak rumah sakit. Nah, kemudian mobil di rumah sakit itu kan sementara ada. Kalau memang kita harus bayar-bayar, umumlah dengan orang lain. Karena apa? Ini kemanusiaan, malah menyangkut nyawa manusia. Nah, kata dia ada mobil. Sebentar lagi sampai, hanya saja katanya itu supirnya ambulan juga. Nah, karena kita nunggunya udah lama nunggu di situ sampai lama lah intinya. Nah, kemudian keluarga korban ini kan udah terlalu lama nunggu, terpaksa lah dia keluar emosi. Emosi itu semakin membuncah kalau ambulan yang ditunggu tak kunjung datang, sedangkan korban sangat membutuhkan perawatan sesegera mungkin. Lantas apa yang membuat pihak rumah sakit tak memberi izin mobil ambulan digunakan keluarga pasien yang mengalami luka parah untuk dibawa ke Rumah Sakit Bogor? Siap kamu siap kawan tadi. Kamu tidak lain kita tadi kawan Pak. Hai metamu lagi sekali musuh main. Sama-sama lagi di rumah lain. Berobat. Lagi kemulai cepat. Lagi kemulai cepat. Pokoknya waktu di belakang saya lihat tuh ada 4 atau berapa. Ya, hanya lihat dari jauh kalau saya. Nggak disamperin ke sana. Karena apa? Tetap saya juga memikirkan korban. Menurut keluarga pasien, kejadian ini bukan kali pertama. Setahun lalu, seorang kepala desa juga sempat mengamuk di RSUD Luwiliang karena tidak diberi pinjam ambulan. Saat dikonfirmasi sejumlah awak media, pihak rumah sakit enggan memberikan komentar dengan alasan manajemen sedang libur. Pada akhirnya udah keluar emosi semuanya. Akhirnya nggak lama dia bilang bahwa mobil udah di terminal Luwiliang. Nah, kemudian mobil itu disamperin tuh, dicari sama anak si korban. Ternyata di Luwiliang itu nggak ada di terminal. Nah, terus kejadian pulang dia ngamuk lagi ya di rumah sakit. Pas dia udah ngamuk, nggak lama tuh mobil baru datang. Baru si korban dipindahin ke mobil yang baru datang. Itu bukan mobil rumah sakit. Itu pun mobil luar, bukan mobil. Intinya kayak mobil partai lah itu mah. Itu. Kasus perseteruan Fuji AN dengan mantan karyawannya menjadi sorotan hingga ramai di pemberitaan dan di sosial media. Namun belakangan, nama Haiche jadi sorotan lantaran ikut membongkar aib Fuji. Haiche terang-terangan mengaku menjadi penampung curhatan yang menyebut Fuji sering bersikap kasar terhadap karyawannya. Haiche seperti tak segan membongkar keburukan Fuji di jejaring maya lantaran memiliki banyak bukti yang akurat.
awalnya saya nggak sengaja iseng-iseng juga nge-up bahwa bukti-buktinya bahwa si F ini terbanding kebalik sama yang di depan media, tapi ternyata rame. Ya udahlah ya, saya nikmatin aja juga gitu. Nggak tahu lah ya, tapi saya menyikapinya hanya karena orang-orang yang tidak merasa senang aja sama kita. Kadang-kadang dia sembarang aja mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas kan, tanpa berpikir panjang. Aku dia sangat amat dewasa dan kontrol dirinya sangat bagus sih. Ya kadang-kadang kan kita kalau misalkan ada aja yang ngomong nggak baik soal kita kan, kadang-kadang kita suka terbawa emosi, kita balas atau apa. Kalau begitu lebih ke ya marah sih marah pasti, tapi paling nggak dia itu ceritanya sama orang-orang yang bisa dipercaya kayak aku yang kita kan kalau ada masalah itu harusnya kita tuh cerita sama orang yang bisa memberikan masukan baik supaya apa? Supaya kita tuh bisa tenang. Dan belakangan, Haji Faisal merupakan ayah Fuji bakal melakukan upaya hukum lantaran telah membongkar chat Fuji maki-maki karyawan. Meski Haiche alias Jihan telah menghapus postingan, namun Haji Faisal akan melaporkan ke pihak berwajib. Saya memberi peringatan bila mana masih dalam jangka waktu hampir mungkin 3-4 hari ini masih ada berita-berita ataupun postingan-postingan yang mungkin merugikan klien kami. Saya tadi udah menyampaikan, sudah bicara juga sama Fuji sendiri. Bila mana nanti dia merasa dirugikan, ya kita akan menempuh jalur hukum. Pak ini tuh bisa dipidanakan, ngancam itu aja sih. Oh ya monggo silahkan. Oke gitu aja. Karena saya ada bukti juga yang kuat. Jadi saya berani berbuat dan saya berani bertanggung jawab. Jadi dengan Fuji dari dulu aku tegas sih mas. Cuman ya kalau misalnya lagi nggak kerja ya aku santai, bisa ngobrol, bisa cerita, bisa berteman. Cuman kalau lagi kerja ya kerja. Supaya dia berubah lah ya, supaya dia berubah jadi lebih baik. Ya memang wajar ya kerja di orang ya seperti itu, kasar mungkin sering. Tapi saya lihat dari perlakuan, dari perkataan kamu cuma pegawai di sini, itu sih yang saya. Wah, misalkan saya jadi dia gimana gitu sih. Ya berubah lah gitu. Bayarnya sudah, cuman dia kan lagi masa probation. Maksud aku kalau misalnya sudah berhenti kerja, pamit dengan baik-baik gitu loh, bukan sekedar tiba-tiba besok sudah tidak ada, padahal besok aku ada pekerjaan lagi kan. Udah pamitan, mantan karyawan itu udah pamitan baik-baik sama, nggak tahu ya sama timnya mungkin ya, tapi ada kok bukti chatannya. Barusan kayaknya saya lihat di post juga sih, alasannya dia keluar kenapa. Entah apa yang melatari Jihan menguliti Fuji di jejaring maya. Apalagi Jihan sama sekali tak pernah bersentuhan sama sekali dengan Fuji. Jihan merupakan sahabat Marissa Icha. Namun kabarnya Marissa Icha dan Fuji juga tengah bersih tegang. Padahal wanita bertudung hijab itu selalu menjadi orang di depan untuk membela Fuji dan keluarganya ketika dirundung masalah. Gimana nih Fuji? Rame apa? Yang sama Kak Ica. Waduh, tadi ke orangnya langsung aja kak, kan aku diem aja. Tapi Saya sih nggak melihat konflik ya. Saya nggak melihat konflik. Saya hanya melihat mungkin ada miskomunikasi lah ya, miskomunikasi atau apalah ya. Karena saya sudah menganggap si Chane dulu kan sebagai anak ya. Gonjang-ganjing antara renggangnya hubungan Icha dan Fuji berawal saat Icha menghelat acara ulang tahun anaknya. Karena hanya diwakili Oma Gala dan Franz Faisal, sementara yang lainnya tidak datang, hal itulah yang memancing amarah Icha. Selang dari situ, postingan Jihan membuat ini semua menjadi semakin gaduh. Lantas benarkah sama sekali tak menyuruh Jihan untuk memposting soal keburukan Fuji di jejaring maya? ya di mata kalian kan aku salah nih. Jadi anakku itu buat acara ulang tahun. Fuji ulang tahun. Fuji ulang tahun sama anak itu sama-sama tanggal 3. Terus Fuji membuat ulang tahun itu H-2 kirim undangan. Kalau aku kirim undangan itu udah sekitar 1 atau 2 minggu, aku lupa. Tanggal H-2 Fuji ngundang. Terus siangnya juga aku juga posisinya juga nggak enak badan. Orang-orang teman-teman rumah juga
tahu, dan juga sempet juga kan di post juga tuh kebetulan sama si Jihan. Terus aku datang acara ulang tahunnya Fuji malamnya, mendadak juga kan karena dia buat acara. Aku ke Pacific Place dulu, aku cari kado, aku datang ke ulang tahunnya. Aku juga malamnya itu aku bilang sama Fuji, Uti, besok Ola ulang tahun, datang ya. Terus dia nggak menjawab apa-apa sih. Karena dia menganggap aku katanya kan kakaknya, Pak Faisal selalu bilang udah dianggap seperti keluarga. Ya jadi kan saya kan berharap orang-orang yang saya mengharapkan datanglah hadir di acara saya. Sebenarnya kalau misalkan ngechat aja bilang maaf ya kak nggak bisa hadir karena kayak gini, itu pun aku jadi merasa dianggap gitu. Aku jadi merasa ya dianggap di dalam hidupnya dia gitu. Nah akhirnya tidak hadir. Netizen kan pada tanya ke saya, kok Fuji Vio nggak datang, kok Fuji Vio nggak datang, kok Fuji Vio nggak datang. Ya gitu deh. Jadi itu udah keluar kata-kata seperti itu. Besokannya acara Ashanti pada datang. Jadi kayak saya merasa apa ya, nggak dianggap aja. Siang-siangnya ternyata dia mengupload itu. Lah logika aja, kalau memang itu adalah orang suruhan saya, ya masa pagi-pagi yang jelas-jelas sudah sama editor saya, malamnya sama saya, habis acara saya. Memang sih pasti orang berpikir kalau penggiringan itu pas gitu. Tapi secara logika pikir dong, nggak mungkin dong gitu. Nggak mungkin gue nyuruh lo upload di saat paginya lo sama editor gue, malamnya lo sama gue. Seperti itu, ya boleh dong. Masa aku bilang nggak boleh, ngapain lo pansos gitu kan, nggak mungkin dong. Karena kan terus besokannya dia mengupload. Ya kalau memang itu adalah kerjaan saya, ngapain gue nyuruh dia masuk dalam video ini gitu. Terus aku kasih bukti chat juga. Oh ya, Jihan itu adalah orang yang selalu membela keluarga Pak Haji Faisal awalnya. Mungkin kalau nanti teman-teman cari videonya dia sama Tiara Marlin, dulu waktu Tiara Marlin sedang menyerang keluarga Pak Haji Faisal, itu dia orang-orang yang satu-satunya bisa ngejawabin Tiara Marlin. Tiara Marlin benar-benar diskakmat sama dia, nggak bisa jawab apapun. Lantas benarkah hubungan Icha dan keluarga Haji Faisal benar-benar renggang tak seintens dahulu? Benarkah Icha merasa kecewa lantaran ketika dirinya ada masalah, justru keluarga Haji Faisal tak ikut membantu? Kok tiba-tiba kayak gini? Gak mungkin saya serta-merta marah sama orang, gak mungkin. Pasti ya begitulah. Gue mau kasih tahu ya bahwa Jihan itu kan ini karyawannya Marisha Icha nih, karyawan Marisha Icha. Jihan itu bukan karyawan saya. Jihan itu orang yang semulanya membela keluarga Pak Haji Faisal dan akhirnya menjadi garda terdepan. Siapapun yang ganggu Pak Haji Faisal awalnya sama dia dilawan sehingga akhirnya aku apresiasi, aku kirimkan hadiah dan akhirnya dekat sama aku. Dan mungkin sedikit banyak kadang-kadang saya suka bercerita tapi saya tidak ekspektasi dia mungkin sedih, marah gitu. Ada bukti apa mereka bisa bilang seperti itu? Jadi tidak ada kaitannya sama kayak ya Pak? Tidak ada, karena pure dari saya sendiri.